Halo, Assalamualaikum, semangat selalu, cinta tanah Indonesia. Kali ini obrolan santainya, ya, obrolan santai komedi ya, bebas lah gitu. Saya akan membahas temanya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajahan di bumi pertiwi Indonesia ini. Anda tahu sejarahnya Indonesia pernah dijajah oleh negara mana aja? Dua, betul dua, tapi masih kurang. Ternyata bahasa Indonesia ini pernah dijajah ada 6 totalnya penjajahan masuk ke bumi pertiwi Indonesia. Yang pertama itu ada negara Portugis, kedua ada negara Spanyol, ketiga ada negara Belanda, keempat ada negara Prancis, kelima ada negara Inggris, keenam ada negara Jepang. Nah, saya lihat ya catatan nih, saya nih sedikit catatan. Portugis itu masuknya pada tahun 1509 sampai 1595. Iya, dia menguasai aset-aset rempah-rempah di bumi pertiwi Indonesia. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena ada pengkhianat-pengkhianat juga nih, tokoh-tokoh bangsa nih jadi pengkhianat itu. Ya gitulah, atau sendiri dari kuasain sampai 1602 Portugis menguasai daerah Maluku tuh dari tahun 1409 sampai 1602 tuh. Lumayan kan lama juga ya. Rempah kita dikuasai oleh negara Portugis karena ada pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Lalu kedua masuk penjajah berikutnya dari negara Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Sama, mereka masuknya melalui Maluku, melalui Ternate dan Tidore. Iya, sama menguasai aset-aset rempah-rempah dia. Gantian kali Portugis ke Spanyol gitu. Kombinasi apa kerjasama gitu kan. Bisnis biasa. Penjahat emang kayak gitu. Terusnya negara Belanda menjajah Indonesia. Wow, lama sekali nih. Belanda waktu masuknya pada tahun 1602 sampai 1942. Banyak sekali dia menguasai aset negara ini ya. Jadi selama 346 tahun menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Tuh Belanda tuh ya. Belanda hebatnya ya. Sampai bulan Mei 1940 Belanda kalah tuh, karena waktu eranya Nazi tuh, Nazi dari Jerman tuh, Nazi ya, Nazi. Belanda mundur dah tuh ya. Lalu masuk negara Prancis ke Indonesia tuh, menjajah pada tahun 1806 sampai 1811 ya, 1811. Pada tahun 1808 Raja Louis ini, Napoleon dari Prancis, Jean Pimpec Janssen, sampai 18 September 1811 dia pokoknya menguasai aset rempah-rempah Prancis tuh ya. Gila, Prancis pernah ngejajah di Indonesia lo, gila. Prancis, bayangin aja lo. Prancisnya terkenal apa? Fashion, cantikan lo. Apa ya tuh yang pengolah cantik sumber daya alam Indonesia. Iya. Nah, dari apa misalnya dari tumbuhan laut atau dari perikanan atau yang lain gitu. Nah, itulah tujuan Prancis ya. Terusnya negara Inggris masuk juga pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, tokohnya Stamford Raffles. Nah, ini
penjajah Inggris ini dia ada plus minusnya gitu. Kalau di Inggris ini menjajah Indonesia, ini satu, menghapus monopoli dari jajahan Belanda ini, menghapus monopoli, sistem monopoli dihapus, dan menghapus perbudakan tuh. Setelah konflik dan ya, dan konflik lah ya. Jadi Inggris itu menghapus sistem monopoli dari Belanda dan menghapus sistem perbudakan ya. Itu Inggris tuh menjajah Indonesia. Nah, Inggris juga pernah menguasai kerajaan-kerajaan Jawa juga tuh. Jawa di Jogja, Keraton Jogja, Solo gitu. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Itu jadi pusaka-pusaka kita tuh dicuri sama pengkhianat-pengkhianat bangsa, dicuri, kasih ke Inggris gitu kan. Akhirnya kerajaan kita tidak berdaya, pusakanya dicuri, hilang, diambil. Itu pernah cerita filmnya apa, Prabu Siliwangi tuh, yang kujangnya dicuri ya kan, kujang hitam dicuri gitu. Jadinya kayak nggak ada kekuatan, akhirnya kerajaan Jawa ini tunduk sama Inggris. Tapi plusnya Inggris itu menghapus sistem monopoli sama sistem perbudakan gitu. Itu Inggris positifnya ya. Tapi namanya penjajahan itu nggak bagus. Akhirnya Inggris ada konflik di Eropa dengan Belanda. Nah, akhirnya Belanda menang lagi, masuk lagi Indonesia gitu, untuk menguasai asetnya yang kemarin dijajah itu. Lalu masuk Jepang terakhir. Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang. Ya, Jepang menguasai aset-aset pemerintahan. Iya. Cuman awal dia baik kan, untuk niatnya untuk memerdekakan bahasa Indonesia janjinya ya kan. Indonesia kita pengen dimerdekakan sama Jepang tuh, dengan syarat akhirnya rakyat kita jadi budaknya ya kerja paksa, Romusa kerja paksa sampai tahun 1945 Agustus. Jepang nggak lama menjajah karena ada konflik di Eropa juga, perang dingin dengan Amerika ya, dengan Amerika Serikat, Hiroshima dibom atom. Jepang mundur ya kan. Nah, itu sekilas balik penjajahan bangsa Indonesia itu pada masa-masa kolonial. Nah, setelah masa perang berakhir nih, perang dunia, nah kita juga perang juga, pemberontakan banyak kan, di Permesta, terusnya GAM itu. Kenapa berontak? Sebenarnya itu mah kita udah zaman bukan menjajah negara luar lagi ya. Kita itu antara bisnis biasa, bisnis orang punya bisnis, dan juga ada orang asing nanam aset situ, modal diganggu sama orang pusat pemerintahan gitu. Akhirnya mereka nggak senang ya, berontak kan mereka, dan didukung, dipenjatain sama negara luar asing ya. Jadi pemberontak gitu ya. Soalnya penjajah itu intinya ada tujuannya yang untuk ya, berarti mereka sebenarnya investasi, tapi cara mereka memaksa itu. Akhirnya jadilah gerakan militer, perang lah gitu. Kalau ke zaman sekarang ini eranya bukan seperti itu. Kalau sekarang eranya
bisnis perekonomian global. Jadi negara-negara lain berlomba nih untuk melakukan terobosan inovasi, bikin suatu konsep lah untuk menguasai dunia begitu. Misalnya menguasai dunia ekonomi, seperti kebudayaan ya, dengan dijojornya promosi budaya misalnya Korea dengan K-popnya gitu, budayaan ya, dijajah kebudayaan, terusnya dijajah gaya hidup, style, jajah ekonomi gitu. Kalau agama tuh nggak ada jajah namanya, itu agama nggak ada jajahnya. Agama itu tulus gitu ya, suci agama itu. Agama itu nggak pernah menjajah bangsa-bangsa lain. Agama itu murni, tulus, suci ya. Tapi kalau bisnis itu beda. Bisnis itu politik kotor ya. Seperti itulah. Jadi pemberontak-berontakan, ributan, ya itu karena berebut kekuasaan ya. Kalau sekarang ini dampak ekonomi dari pandemi ya, jadi ya buat suatu acara namanya pandemi ya, dibuat pandemi. Gimana cara pandemi kan? Begini, kita hidup berapa tahun masih 20 tahun gitu. Setelah 20 tahun mana mungkin dong masa pasti dunia kedokteran berkembang, obat-obatannya, vaksin juga berkembang. Gimana caranya supaya ini jadi massal gitu ya. Jadi masa kita adakan pandemi kan ya. Jadi diadakan pandemi ya untuk menguasai perekonomian seluruh dunia. Jadi ada sangkutannya dengan para elit politik dah yang punya bisnis seperti ini ya. Kita mah hanya orang-orang biasa lah gitu, hanya lihat dan jadi dampaknya pada rakyat juga gitu, dari segi ekonomi, penghasilan, kesehatan, budaya apa aja. Kita juga kegeser nih, jadi kita hilang budaya-budaya batik, terusnya kebaya, peci ya, peci ya, itu budaya asli Indonesia, Melayu. Terusnya sarung, itu budaya Indonesia asli ya. Sekarang generasi sekarang ya, dimakan budaya luar asing, demam Korea, drama Korea, terusnya boyband, K-pop gitu. Dan gaya hidup luar itu gaya hidup misalnya minuman beralkohol, itu gaya hidup mereka. Gaya hidup kita akan memasuki dunia seperti itu di era ini, dunia pemasaran global. Namanya bisnis itu ya begitu, gue masuk nih negara lo nih, produk gua gitu, gimana caranya ya, bikin apa kan, bikin aturan ya gitu lah ya. Kita harus sadar bahwa saat ini lagi ngalamin pandemi, harus sadar. Jadi ada tujuan tertentu dari orang-orang asing-asing tersebut untuk memasukkan produk-produk mereka gitu ya, segi bisnisnya ada tujuan khususnya ya. Seperti berkembangnya kan, dulu kan gagap kita belajar datang ke sekolahan ya kan, belajar duduk manis dengarkan dosen atau guru ya kan, catat, nulis, jalan PR begitulah, tugas, diskusi kelompok, meneliti ya kan, kerja praktek gitu. Sekarang zamannya online
Iya. Online kita, ya online itu emang kita nggak ketemu sama gurunya langsung, tapi ilmu yang kita serap itu sedikit, dan kita dibatasi sama ruang geraknya, sama populasi manusia nggak boleh banyak gitu, di kerumunan nggak boleh gitu, dibatasi jumlah orangnya. Itu namanya suatu, ada yang akan suatu apa, kan suatu ada nanti budaya masuk atau tren baru lagi nanti masuk gitu. Kita kan masuki menu-menu baru lagi gitu, kayak apa ya, namanya bisnis kan, bisnis gitu, kita adakan acara dulu apa gitu, sudah berhasil barulah produk tersebut masuk gitu. Ya kita kemakan produk tersebut, ya itu udah dijajah sebenarnya, udah dijajah ya. Ya seperti apa ya, sehingga hidup nih negara luar misalnya, budaya misalnya back back for work gitu, sepeda untuk kerja ya. Kalau negara luar mah ya dia udah sistemnya udah pemerataan gitu, maksudnya kendaraan juga kurang gitu. Nah, harusnya sepeda ada jalur-jalur khusus, kadang-kadang sepeda juga ada jalur khusus di Indonesia gitu ya. Tapi Indonesia kan masih banyak kendaraan bermotor gitu, karena kebutuhan kerja juga mereka pada aktivitas pakai kendaraan bermotor gitu, bukan sepeda. Emang ada sih sebuah aplikasi yang pakai sepeda gitu, ada gitu, saya nggak nyebutin nama apa perusahaannya gitu ya. Itu jadi apa, manfaatin sepeda untuk jadi transportasi, untuk angkut lah ya, jasa jasa angkut, jasa angkut apa makanan atau paketan barang-barang kecil gitu, ada, udah ada. Iya ya, kalau bisa sih kita jangan pengaruh juga gaya hidup gaya hidup tuh, manfaatin misalnya lagi tren, manfaatin untuk kebutuhan ekonomi kita gitu, jangan buat gaya hidup. Kita misalnya lagi susah, wah gaya hidupnya bersepeda gitu, kita beli sepeda paksain gitu. Akhirnya kita pada susah ya penghasilan, mau kerja kan pakai pakai kendaraan bermotor kayak gitu. Ya jangan, maksudnya jangan terpengaruh juga sama budaya-budaya luar juga. Itu kan udah sekarang sepeda itu jadi trendsetter, trendsetter maksudnya gaya hidup, saya gaya hidup sepeda itu, gadget itu udah gaya hidup. Kita sebenarnya udah dijajah dari segi bisnis ekonomi, udah dijajah sama negara asing gitu. Itu tujuannya jadinya cuma bisnis sih ya, penjajah itu ya, ambil keuntungan, ya udah lu nggak bisa bayar, gua ambil ya pulau lu satu gitu. Atau jadi perusahaan gua asetnya begitu. Iya, nah, kita tinggal ngelola doang, jadi kacung-kacungnya doang gitu kan. Bingung, kerja Indonesia juga yang pada dikurangin, kerja asing yang masuk, yang bekerja seperti itu. Semua penjajah itu ada maksud dan tujuannya ya, untuk menghasilkan laba omset perusahaannya gitu. Dengan cara apa gitu, bikin senario apa seperti itu penjajahan zaman sekarang gitu, penjajahan ekonomi ya, penjajahan perekonomian. Nah, ekonomian, budaya, gaya hidup ya. Makanya kita kalau hidup susah mah udahlah, nggak usah dipikirin dan berpusing, jalanin aja hidup ini, jangan dipaksakan toh kita ngikuti. Kalau emang pengen ngikut ya silahkan toh, modal gitu. Belum ada modal udah sabar aja gitu. Iya, semua ya sekarang nggak, pemerintah juga sarana fasilitas juga kurang mendukung kayak kegiatan apa ya, seperti para musisi nih
nggak ada tempat untuk sarana-sarana seperti itu untuk mereka, untuk wadahnya untuk mengembangkan kreativitas bermusik sama mencari nafkah gitu, nggak ada juga sih. Susah. Iya. Maksudnya para pekerja freelance juga, mereka harus sebagai mitra juga. Jadi kita nikmatin aja hidup ini. Nah, karena penjajah itu bukan dari pihak negara asing aja, tapi ternyata ada campur pautnya dengan orang-orang kita juga. Ya oke. Sekian cerita sejarahnya bangsa Indonesia dulu dijajah oleh 6 negara, dari Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Ya, Anda mau dijajah lagi negara luar, lebih baik Anda jadi orang terpelajar deh, lebih pintar. Jadi mereka itu lebih segan sama Anda. Dan jangan lupa tingkatkan iman dan takwa, ya. Itu jangan ikut hawa nafsu, ya. Ikut nafsu nanti ente jadi pengkhianat bangsa. Ada keuntungan lah. Oke, salam, semangat selalu, ya. Hidup Indonesia, jaya Indonesiaku. Terus semangat Indonesia, merdekalah jiwa ragamu dari belenggu penjajahan, di atas segalanya, ya. Hidup merdeka ya kawan, mereka bebas aktif dan tetap ikuti aturan ya. Oke, salam merdeka ya. Ya.